Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Hati Ahmad Dadi, SHMH, dalam mata kuliah yaitu ilmu perundang-undangan. Ya, ilmu perundang-undangan pada garis besarnya itu dibagi dalam dua kelompok, ya, kelompok bahasan. Yang pertama adalah proses perundang-undangan. Jadi definisi pertama itu, ilmu perundang-undangan itu merupakan proses perundang-undangan. Proses perundang-undangan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu proses perundang-undangan yang biasa disebut dengan Gesetz, Gebung, Schwer-Fahren, kemudian juga metode perundang-undangan, dan yang ketiga adalah teknik perundang-undangan. Sementara yang menyangkut tentang teori perundang-undangan yang kedua, oleh Burkhard Schrems mengatakan bahwa ilmu perundang-undangan adalah ilmu interdisipliner mengenai pembentukan hukum, ya, dalam hal ini peraturan hukum oleh negara. Kalau di Belanda disebut dengan wetgeving wetenschap atau Wetgevingleer atau juga Wetgevingkunde, ya. Jadi pada dasarnya kelompok kedua bahasan mengenai ilmu perundang-undangan itu disebut juga dengan science legislation, yaitu teori perundang-undangan yang berorientasi pada usaha untuk menjelaskan pemahaman yang bersifat dasar, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentuk undang-undang, fungsi perundang-undangan, dan juga peraturan perundang-undangan yang bersifat kognitif. Kemudian juga dipahami sebagai ilmu perundang-undangan, yaitu berorientasi melakukan pembuatan pelaksanaan yang bersifat normatif, yang dapat dibagi dalam tiga hal, sebagaimana yang saya sebutkan di atas, yaitu proses, metode, dan teknik. Jadi dengan demikian, ilmu perundang-undangan itu terdiri dari dua pokok bahasan pada garis besarnya. Yang pertama menyangkut tentang proses perundang-undangan yang dibagi menjadi tiga, yaitu proses perundang-undangan itu sendiri, kemudian metode perundang-undangan, dan juga ketiga teknik perundang-undangan. Sementara teori perundang-undangan itu dipahami sebagai pengetahuan tentang pembentukan hukum, dalam hal ini peraturan hukum oleh negara, yang oleh di Belanda disebut dengan wetgeving wetenschap, atau kalau di Inggris biasa juga disebut dengan science of legislation. Ya, sekarang kita juga membahas mengenai beberapa istilah dalam hal peraturan perundang-undangan, karena pemakaian istilah ini dalam ilmu hukum sangat penting, karena harus ada persamaan persepsi dalam hal pemahaman istilah tersebut. Di literatur Indonesia itu ada dikenal beberapa istilah mengenai peraturan perundang-undangan. Ada yang menyebutkannya dengan perundangan, ada juga yang menyebutkannya dengan perundang-undangan, juga ada yang menyebutkannya dengan peraturan perundangan, atau juga ada yang menyebutkannya dengan peraturan perundang-undangan, dan juga ada yang menyebutkannya dengan peraturan negara. Di dalam literatur Belanda juga dikenal dengan istilah wet informale zing, atau undang-undang dalam arti formil, atau juga ada istilahnya dengan wet in material zing, atau undang-undang dalam arti formal, atau juga digunakan istilah dengan wetgeving, dan juga ada yang menggunakan istilahnya waterlex regal atau waterlex regeling, ya, perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, atau juga ada yang menggunakannya dengan istilah stat regeling, atau dengan istilahnya dengan peraturan negara. Ya, Profesor Manan itu memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perundang-undangan. Ya, beliau mengatakan bahwa setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Jadi, Bapak Profesor Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu ada yang
ada yang punya kewenangan untuk mengeluarkannya, dan dia juga mengatur aturan-aturan yang bersifat umum, artinya yang mengikat atau yang bersifat abstrak kepada masyarakat yang memerlukan undang-undang tersebut. Jadi menurut Profesor Manan, setiap keputusan tertulis ya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berisi aturan-aturan yang tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Jadi dengan demikian, Profesor Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah dia bersifat peraturan tertulis, ya, peraturan tertulis. Ini secara formal. Kemudian yang kedua, yang mengeluarkannya adalah pejabat yang berwenang, ya, pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga itu berisi tentang aturan-aturan atau tingkah laku yang bersifat umum dan atau mengikat secara umum. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga Profesor Manang juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu juga merupakan aturan-aturan tingkah laku, ya, tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, ya, mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan juga suatu tatanan. Dan juga mempunyai ciri-ciri yang bersifat umum atau abstrak, abstrak umum, atau umum abstrak, atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek atau peristiwa atau gejala konkret tertentu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan abstrak umum atau umum abstrak. Ya, pendapat Profesor Manan ini lebih cenderung kepada pendapat para ahli Belanda, ya, tentang wet in material zin, ya, yang menukiskan bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan dalam arti material atau yang esensinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan tersebut berbentuk tertulis, ya, tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut dengan hukum tertulis atau Gesetzrecht van Recht written law, atau disebut juga dengan bahasa Inggrisnya written law. Kemudian peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan atau organ atau badan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian juga peraturan yang tersebut juga dia bersifat umum atau mengikat secara umum. Jadi saya hanya mengulangi lagi kembali bahwasanya pengertian dari Profesor Manan ini terhadap perundang-undangan itu lebih cenderung kepada undang-undang yang bersifat material. Ya, sementara itu kamus Black Law Dictionary itu membagi tentang istilah peraturan perundang-undangan itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama disebutkan dengan legislation, ya. Legislation ini lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi. Misalnya kalau peraturan perundang-undangan di Indonesia antara DPR dengan Presiden atau dengan DPRD dengan Pak Gubernur atau Kepala Daerah, itu disebut dengan regulation. Artinya the making of law via legislation. Artinya hukum itu dibuat melalui lembaga legislasi, ya, yang terdiri dari eksekutif maupun legislatif. Kemudian disebut juga dengan yang kedua disebutkan dengan regulation, ya, legislation dan regulation. Regulation ini lebih cenderung kepada aturan atau ketertiban atau peraturan hukum ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif atau rule or order having force by the law issued by executive authority of government. Jadi kamus dari Black Law Dictionary ini membagi istilah perundang-undangan itu ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama legislation, yang lebih cenderung kepada lembaga yang membuatnya adalah legislasi, ya, yang kalau di Indonesia itu ada terdiri dari Presiden dengan DPR RI.
dan juga antara gubernur dengan DPRD dan antara bupati dengan atau wali kota dengan DPRK. Itu disebut dengan legislasi, ya legislasi. Makanya kita juga sedang sering mendengar tentang prolega, ya program legislasi daerah, ya tentang aturan-aturan apa saja yang akan diterbitkan di satu daerah atau dalam perundang-undangan negara, prolegnas namanya. Ya, kemudian ada regulation. Regulation ini bisa bersifat peraturan presiden atau peraturan gubernur dan lain sebagainya. Sementara itu Ibu Maria Farida Indrati itu mendefinisikan tentang peraturan perundang-undangan itu sebagai ilmu perundang-undangan itu sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itu yang disampaikan oleh Ibu Maria Farida Indrati. Sementara itu Profesor Suhino ya mengatakan bahwa proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi ya dan juga sampai yang tingkat yang terendah yaitu dari undang-undang sampai yang terendah, misalnya peraturan-peraturan yang ada di daerah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Artinya ada lembaga-lembaga yang diberikan delegasi oleh perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan terhadap perundang-undangan di Indonesia itu mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang kita pegang selama ini, bahwasanya secara ketentuan hukum yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Jadi istilah yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang didefinisikan sebagai yang pertama itu bersifat tertulis, ya, bersifat tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, ya, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya itu ada beberapa syarat-syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah bersifat tertulis, ya. Yang kedua, memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Yang ketiga, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, ya, lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kemudian yang berikutnya melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Ya, kemudian juga undang-undang ini juga menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, adalah perbuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup dengan beberapa tahapan. Di sini disebutkan ada 5 tahapan, ya, 5 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang biasa di Indonesia disebut dengan prolegnas, program legislasi nasional atau program prolegda. Kemudian penyusunan, ya, biasanya ini dimulai dengan dulu menyusun naskah akademis, ya, naskah akademis. Kemudian dilakukan pembahasan, ya, baik melalui FGD ataupun juga pembahasan secara resmi dengan DPR, ya, ada lembaga legislatif, ataupun melalui pengesahan, ya. Kemudian yang keempat melalui pengesahan atau penetapan, dan yang kelima melalui pengundangan. Ya, ini semuanya berdasarkan prinsip-prinsip teori hukum modern, di mana salah satunya melalui pengundangan, di mana dianggap bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui tentang keberadaan sebuah undang-undang. Dengan demikian ada beberapa istilah yang digunakan, di antaranya ada menggunakan istilah peraturan negara, ya, yang lebih cenderung kepada pengertian sebagai peraturan yang bersifat tertulis, ya, yang diterbitkan oleh instansi resmi. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah peraturan perundangan,
Ya, ini lebih cenderung kepada peraturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundangan. Ya, kemudian juga ada yang menggunakan istilahnya perundang-undangan atau wet gathering, yaitu membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Kemudian juga ada yang menggunakan istilah, kalau di Belanda sana menggunakan istilah wet gathering. Ya, wet gathering ini yaitu proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atau segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, kemudian juga yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya yang digunakan oleh Indonesia menggunakan istilah apa? Ya, Indonesia itu menggunakan istilah peraturan perundang-undangan. Hal ini dipertegas dalam TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang sumber tertib hukum, itu menggunakan istilah peraturan perundang-undangan. Kemudian TAP MPR RI nomor 2 MPR tahun 1993 tentang GBHN juga menggunakan istilah tersebut. Kemudian MPR RI TAP MPR RI nomor 10 MPR tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi juga menggunakan istilah peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pasal 24A ayat 1, pasal 281 ayat 5, dan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 juga menggunakan istilah peraturan perundang-undangan. Ya, sampailah kita pada kesimpulannya pada mata kuliah ilmu perundang-undangan untuk bagian pertama ini, bahwasanya ilmu perundang-undangan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari proses pembentukan, pemberlakuan, serta evaluasi peraturan perundang-undangan secara sistematis dan komprehensif. Ya, dengan ruang lingkup mencakup aspek teoritis, praktis, pembentukan perundang-undangan, teknis perundang-undangan, hingga implementasi dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum kita. Tujuan kita terhadap ilmu perundang-undangan ini adalah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta negara dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Jadi ilmu perundang-undangan ini memiliki karakter, ya, yaitu interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum dengan sosiologi, dengan politik, filsafat, ekonomi, dan untuk memastikan bahwa penyusunan peraturan perundangan itu bersifat komprehensif dan memiliki nilai keadilan. Ya, jadi para ahli juga berpendapat bahwa ilmu perundang-undangan itu seperti yang didefinisikan oleh Hans Kelsen, mendefinisikan hukum sebagai norma atau dasar grand norm yang menjadi landasan validitas seluruh sistem peraturan perundang-undangan. Menurutnya ilmu perundang-undangan berfokus pada hierarki norma hukum yang tersusun secara berjenjang. Ini juga nanti kita akan membahas lebih mendalam. Kemudian Ibu Maria Farida Indrati menyatakan bahwa ilmu perundang-undangan terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ilmu pengetahuan perundang-undangan secara teoritis dan ilmu perundang-undangan praktis yang berfokus pada teknik perancangan. Kemudian Burkhard Schrem memandang ilmu perundang-undangan sebagai ilmu interdisipliner yang mengkaji proses pembentukan norma-norma hukum yang meliputi aspek substansi, metode, dan teknik, dan prosedur. Para ahli sepakat bahwa ilmu perundang-undangan memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum yang harmonis, ya, terstruktur, mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ini kesimpulan pada kuliah kita yang pertama ini. Nanti kita akan bertemu pada kuliah bagian kedua tentang teori-teori yang melatar belakangi daripada ilmu peraturan perundang-undangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.